Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 8 tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Yuk ikutin keseruan kita akan membaca teks subtema 1 dan subtema 2. Yuk simak teks yang akan Ustazah bacakan. Kita akan baca bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama yaitu subtema 1, kita akan belajar aturan keselamatan di rumah. Nah, yang pertama yang kita akan baca yaitu aturan penggunaan alat elektronik. Setrika berguna untuk merapihkan pakaian. Setrika merupakan contoh alat elektronik. Alat elektronik sangat bermanfaat bagi kita. Kita harus berhati-hati saat menggunakan alat elektronik. Penggunaan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan bahaya. Salah satunya adalah bahaya kebakaran. Perhatikan hal-hal berikut dalam penggunaan alat elektronik. 1. Ikuti buku petunjuk penggunaan alat elektronik. Mintalah bantuan orang dewasa saat mencolokkan kabel pada sumber listrik atau stop kontak. Yang ketiga, hati-hati saat menyalakan dan mematikan alat elektronik. Yang keempat, jangan sentuh alat elektronik jika tangan basah. Yang kelima, gunakan alas kaki ketika menggunakan alat elektronik. Dan yang terakhir, jangan sentuh kabel listrik yang terkelupas. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat elektronik. Selanjutnya yaitu aturan di kamar mandi. Selain aturan penggunaan alat elektronik, terdapat juga aturan-aturan lain di rumah. Aturan-aturan itu kita laksanakan agar kita terhindar dari bahaya. Contoh lain aturan itu adalah aturan di kamar mandi. Bacalah aturan di kamar mandi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan air. Lalu yang kedua, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Yang ketiga, bergantian membersihkan lantai kamar mandi agar tidak licin. Yang keempat, menguras bak kamar mandi secara teratur. Yang kelima, menyiram kakus atau toilet setelah buang air. Selanjutnya adalah aturan menonton televisi dan komputer. Menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Bila menonton terlalu dekat, maka mata kita akan rusak karena cahaya televisi. Aturlah jarak yang aman saat menonton televisi. Menonton televisi juga tidak boleh terlalu lama. Cahaya televisi membuat mata kita cepat lelah. Bila mata kita sudah lelah, sebaiknya kita beristirahat. Nah, saat menggunakan komputer, kita juga harus mengatur jarak yang aman. Jangan paksakan matamu untuk terus menatap layar monitor. Beristirahatlah secara teratur. Istirahatkan matamu salah satunya dengan menatap tumbuhan yang hijau. Selanjutnya, aturan keselamatan di rumah. Dalam melaksanakan setiap kegiatan di rumah, kita harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri. Kita harus memperhatikan aturan keselamatan berikut ini. Yang pertama, berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. Yang ketiga, menghindari bermain api. Yang keempat, menghindari bersentuhan dengan benda yang beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Kelima, tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Lalu, mintalah bantuan orang dewasa untuk yang pertama menyalakan api atau kompor, yang kedua memotong benda atau membawa benda yang mudah pecah. Nah, itu adalah aturan keselamatan ketika kita di rumah. Selanjutnya, subtema 2, aturan keselamatan di perjalanan. Bacalah teks di bawah ini. Aturan menyeberang jalan. Hari ini murid-murid akan berwisata. Mereka akan berwisata ke Pantai Anyer di Banten.
Murid-murid tidak sabar ingin sampai di sekolah. Untuk sampai di sekolah, mereka harus menyeberang jalan. Mereka menyeberang jalan pada tempatnya. Mereka lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah kendaraan berhenti, mereka segera menyeberang jalan. Itulah aturan menyeberang jalan. Nah, selanjutnya adalah perjalanan menuju ke Pantai Anyer. Ino dan teman-teman telah berada di dalam bis. Sebelum bis berjalan, ibu guru mengajak murid-murid berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berdoa untuk memohon keselamatan selama dalam perjalanan. Perjalanan menuju ke Pantai Anyer cukup jauh. Di dalam perjalanan, ibu guru mengingatkan aturan keselamatan. Aturan keselamatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari jendela bis. Yang kedua, tidak boleh berdiri di lorong antara tempat duduk ketika bus berjalan. Yang ketiga, tidak boleh meludah di dalam bis. Yang keempat, tidak boleh membuat keributan karena dapat mengganggu supir bis. Nah, itu adalah aturan keselamatan dalam perjalanan. Lalu ada lagi, bacalah bacaan berikut ini. Ino berjalan di trotoar. Ino harus menyeberang jalan. Ino selalu ingat aturan saat menyeberang jalan agar selamat sampai tujuan. Ino selalu ingat aturan saat menyeberang jalan agar selamat sampai tujuan. Yang pertama, sebelum menyeberang melihat ke kanan dan ke kiri jalan. Yang kedua, menyeberang harus menggunakan zebra cross atau pada jembatan penyeberangan. Yang ketiga, saat di perempatan jalan menyeberang ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Yang keempat, minta bantuan orang dewasa bila tidak ada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Nah, itu adalah aturan-aturan atau cara kita menyeberang jalan. Ini adalah sebuah teks berlibur ke Yogyakarta. Ino dan keluarga akan berlibur ke rumah nenek dan kakek yang ada di Yogyakarta. Mereka pergi naik pesawat terbang. Ino dan Arin senang sekali. Di dalam pesawat terbang, Ino dan keluarga duduk di kursi yang sesuai dengan nomor pada tiket. Mereka lalu memakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman harus terpasang saat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Selama penerbangan, penumpang harus mematikan telepon genggamnya. Bila tidak dimatikan, telepon genggam dapat mengganggu komunikasi pilot. Penumpang juga diminta untuk berdoa sebelum pesawat terbang lepas landas. Demikian teks yang sudah kita baca bersama-sama. Semoga kalian memahami aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.